Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama ada BES, kedua APLN, ketiga SMRA, keempat Piwon, kelima CTRA, keenam BSDE, dan ketujuh ASRI. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BES yang di hari Senin kemarin ditutup di harga 144, naik 0,69%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BES diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BES sepertinya mempertahankan support yang dibuat dari September 2020 ya. Ini di area 140. Satu kali di Januari 2021 juga dia mempertahankan 140 dan ini dia membuat BES, dan yang seharusnya penurunannya itu kalau mau lebih bagus itu ke area base ini sebelumnya ya, resisten base-nya ini di 134, tapi ternyata base mempertahankan dan potensi base untuk besok rebound. Uji resisten 149. Ini dilihat yang dulunya ini adalah base, dan kalau ditarik garis dari atas ke bawah ini di sepertinya untuk mengkonfirmasi base ini kembali bisa mematahkan trendline downtrendnya ini atau kembali bullish, itu harus confirm breakout dari 150 ini. Jadi pelan-pelan dia harus naik, dan ya kalau bisa minggu ini base langsung aja breakout resistennya ini di 149 dan bisa tutup di minimal 150. Tapi untuk mengkonfirmasi base ini kembali bullish reversal ya 168 ini, dia harus mengakhiri masa konsolidasinya yang terbentuk dari Februari 2021. Jadi seperti itu. Untuk base, indikator MACD masih mengarah ke atas walaupun di area oversold, tapi garis biru sudah mulai mau cross ke atas. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Dilihat volume memang belum ada kekuatan ya. Volume akan muncul sepertinya kalau base ini sudah di atas 150. Kalau base breakout sepertinya akan ada partisipasi buyer yang akan bertambah ya, seperti itu untuk BES. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada APLN yang di hari Senin kemarin ditutup naik 0,68% ke harga 148. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, APLN diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, APLN juga bagus ya. Sepertinya APLN juga akan mempertahankan area support yang saya buat ini di area 146 sampai 151 ya. Dan juga terlihat 4 hari setelah breakdown, APLN membuat area base. Jadi kemungkinan juga besok APLN bisa rebound dan bagus lagi kalau bisa tutup di atas 152. Arah selanjutnya APLN akan menguji resistennya yang kebetulan di situ ada dynamic resisten EMA 60 di 160. Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang masih potensi 8% cut loss. Kalau turun dari ya supportnya kan ada di 146 ya, bisa cut loss di 143, 142 atau 141. Kalaupun cut loss di 141 dengan kerugian minus 4,37% dan profitnya 8%. Risk rewardnya 1:2. Menurut saya cukup bagus. Kenapa? Karena APLN bergerak sideways dan kemungkinan ya pelan-pelan bisa ke atas. Cut loss aja kalau jebol support. Karena kalau bergerak sideways ini, kalau dia jebol support ya itu mengkonfirmasi untuk turun lebih dalam, dan targetnya ya bisa aja sampai 125 penurunan APLN. Jadi memang 146 ini harusnya bisa dipertahankan oleh APLN. Jadi seperti itu untuk APLN. Kalau ditarik garis juga ya bisa dikatakan masih downtrend juga ya APLN nih dari atas. Jadi ini APLN juga masih membentuk pola ascending triangle. Jadi seperti itu untuk APLN. Yang punya bagaimana ya tetap hold aja. Kalau masih beli di area bawah ini ya aman. Tapi kalau yang beli dari 160, 170 belum cut loss, sekarang kan sudah rugi sekitar 13%, ya masih bisa. Kalaupun jebol support udah cut loss saja 16% karena potensinya bisa dibawa loh ya, tapi belum tentu juga ke 125 nih. Risiko terburuknya bisa floating loss sampai 27% untuk balik ke harga atas ini ya.
Kalau Bapak Ibu plotting loss 27%, harus naik 36%. Itu menurut saya bisa memakan waktu yang cukup lama. Ya kalau Bapak Ibu yang sabar ya boleh-boleh aja. Tapi kalau yang niatnya trading harus pakai cut loss. Karena ya nggak mungkin trading itu selalu jual untung. Karena pasti akan ada analisa yang salah yang nggak sesuai jalannya market. Jadi resikonya memang harus cut loss. Tapi kalau tradingnya bagus, money manajemennya juga bagus, ya seharusnya profitnya atau win rate-nya itu lebih besar dari win loss. Kalaupun harus loss dalam 1 bulan ya bisa kecil aja ya, karena tradingnya bagus. Jadi seperti itu untuk APLN. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada SMRA yang di hari Senin kemarin ditutup naik 3,86% ke harga 940. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMRA diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMRA juga cukup bagus setelah hampir 6 candle bermain atau bergerak di area support. Akhirnya hari Senin breakout dengan volume dan juga indikator MACD membentuk golden cross, bar chart di atas not terbentuk. Sayangnya memang SMRA hari Senin gagal tutup di atas EMA 60-nya garis hitam ini di 960, dan pergerakan SMRA bisa seperti ini, dia membentuk rounding bottom. Jadi peluangnya kalau saya lihat dengan kondisi seperti ini masih bisa naik ya. Jadi hari Rabu SMRA masih bisa lanjut, dan bagusnya lagi kalau hari Rabu langsung bisa tutup di atas 960. Target selanjutnya 1000 dan 1070. Jadi ini juga nanti bisa terindikasi double bottom. Nah, bisa seperti ini. Ya kalau ditarik ke atas nih ya. Jadi pelan-pelan dia biasa aja nanti naik turun terus sampai 1000 baru breakout dan sampai 1070. Jadi seperti itu pergerakan SMRA. Bagi yang sudah punya dari bawah, tetap hold aja menurut saya. Kalau dari bawah, kalau sudah punya dari bawah ini sudah profit lumayan ya, 4%. Kalau ditanya masih bisa naik, masih bisa. Target terdekat 960. Semoga hari Rabu bisa tutup di atasnya dan selanjutnya akan ke 1000. Dan bagus lagi kalau SMRA hari Rabu bisa langsung sampai 1000 ya, menguji neckline-nya. Ini bisa dibilang juga neckline nantinya. Nah, jadi seperti itu untuk SMRA. Kita langsung saja ke saham keempat, ada Piwon yang di hari Senin kemarin ditutup naik tipis 0,4% ke harga 500. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Piwon didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Piwon menurut saya juga masih aman. Kalau terlihat memang Piwon sudah break down dari pola symmetrical triangle-nya. Tapi kalau ini ditarik, nah ya, memang juga terlihat Piwon beberapa kali gagal breakout dari trend line downtrend-nya ini. Ya, yang ditarik dari 12 Maret 2021. Jadi udah berapa kali diuji, dan kuncinya memang tetap kalau sekali lagi Piwon bisa tutup di atas 520, itu bisa mengkonfirmasi untuk Piwon naik lebih tinggi ya. Jadi kuncinya memang 520 ini harus di breakout oleh Piwon, dan arah selanjutnya 550 kalau mampu dilewati akan ke 600. Dan sekarang Piwon ya masih berjuang, semoga nggak jebol support 500 sampai 495 ini. Apakah bisa spekulasi baik? Kalau Bapak Ibu mau, tapi ini disclaimer on ya, cut loss saja sekalian langsung di bawah 480, di bawah EMA 200-nya itu dengan kerugian di 4,66%. Misalnya cut loss di 475, target profit dekat aja ya, hampir-hampir sama. Ke 520 itu sekitar 4%. Jadi risk rewardnya masuk, tapi dengan kondisi seperti ini ya menurut saya juga bagus masih untuk Piwon di buy ya. Ya cut loss saja kalau jebol support udah, karena di market downtrend atau lagi sideways seperti ini juga ada peluang. Nggak harus di market bullish saja, cuman kalau di market bearish harus disiplin cut loss. Karena kalau nggak disiplin cut loss bisa dibawa lebih dalam ya. Jadi seperti itu untuk Piwon. Untuk Piwon
Semoga minggu ini bisa tutup di atas 520. Kalau ke 520 harus naik 4%, ya bisa lah menurut saya minggu ini. Semoga tetap ada skenario terburuknya kalau jebol support atau jebol EMA 200 ya cut loss saja. Tapi kalau Bapak Ibu yang nggak mau cut loss ya boleh, kan uangnya uang sendiri. Kalaupun nggak cut loss, resikonya ditanggung sendiri kan. Bisa aja ada pantulan, ya bisa aja. Dan arah selanjutnya kalau Bapak Ibu misalnya nggak cut loss di bawah 480 akan ke 440 dan bisa juga menutup gapnya ini di 430, bisa seperti itu. Tapi dilihat dari ini ya, histori sebelumnya seharusnya P1 memang mempertahankan supportnya di 495 sampai 500 dan potensi rebound kalau saya lihat ya, semoga aja minggu ini bisa tutup di atas 520 untuk P1 ya, seperti itu untuk P1. Kita langsung saja ke saham kelima, ada CTRA yang di hari Senin kemarin ditutup naik tipis 0,93% ke harga 1075. Kalau dilihat transaksi asing net sale, kalau dilihat dari blok saham harinya CTRA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal CTRA bermain di area support neckline-nya dulu juga di harga 1070 sampai 1080. Kalau dilihat dari volume yang meningkat dan CTRA bisa dikatakan membuat candle bullish angle pink, potensinya besok rebound terdekat uji 1100. Nah, ini arah terdekatnya karena ini bisa dikatakan area base-nya CTRA ya. Jadi seperti itu untuk CTRA, potensinya rebound di esok hari. Target terdekat 1100, potensi profit sekitar 2,32%, cut loss-nya, risk reward-nya masuk 1:1 tapi tipis ya, disesuaikan aja. Dan kalau CTRA ini mampu lewat 1100, arahnya ke 1135 menguji dynamic resisten EMA 60 garis hitam ini. Jadi seperti itu untuk CTRA. Menurut saya juga menarik ya, sepertinya saham-saham properti akan rebound di minggu ini. Tapi ini disclaimer on. Indikator MACD masih membentuk dead cross tapi mulai melandai, bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Semoga CTRA nggak breakdown aja minggu ini. Kalau breakdown perlu hati-hati. Breakdown dari support 1060. Seperti itu untuk CTRA. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada BSDE yang di hari Senin kemarin naik tipis 0,44% ke harga 1120. Kalau dilihat transaksi asing memang masih di net sell ya, nilainya juga cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, terlihat memang BSDE di distribusi pantas nggak mampu rebound ya. Ini terlihat distribusi PD kaget ya, 4-5 broker aja yang jualan, yang nampung tipis-tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSDE membuat candle doji dan iya, ini menurut saya ada perlawanan karena volume meningkat dan candlenya doji dan tutupnya pas di support 1120. BSDE potensi rebound. Target terdekat untuk besok itu 1150 ini aja dulu dilewati. Kalau bisa tutup di atas 1150, peluang melanjutkan kenaikan lebih besar ke 1200. Seperti yang saya bilang, BSDE ini memang kalau mau aman ya harus di atas 1200 karena dia mengakhiri masa konsolidasinya yang terbentuk dari Maret 2021. Dan kalau sudah confirm breakout 1200 ini ya potensi mudah untuk BSDE menguji resistennya di 1280 dan bisa kembali menguji resisten di 1350. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Ya kalau Bapak Ibu mau buy ini harus hitung dulu risknya ya. Risknya ya kalau lihat histori sebelumnya ya cut loss saja kalau turun dari 1090 bisa cut loss di 1080 atau di 1070. Target profit terdekat 1160 3,61% dan target selanjutnya 1200.
sekitar 7,21%. Ya risk rewardnya masuk ya. Cut lossnya di 1080 sekitar 3,3%. Target profit 1200 7,1%. Jadi risk rewardnya 1:2. Kalau tertarik ya boleh aja. Karena BSDE juga menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena ini terlihat juga volumenya mulai meningkat dan sahamnya nggak kemana-mana. Ya, memang di hari Jumat minggu lalu sempat breakdown dari support dan tutup di 1115, tapi di hari Senin dia kembali ke atas 1120. Jadi ya sepertinya BSDE mau mempertahankan supportnya ini. Seharusnya BSDE bisa rebound besok. Jadi seperti itu, dan ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk BSDE. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Asri yang di hari Senin kemarin ditutup naik tipis 1,1% ke harga 181. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Asri didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Asri arahnya ke atas karena Asri sudah membuat swing low barunya ya di area 167. Dan ini terlihat juga dia rebound dan indikator MACD mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas 0 terbentuk, volume meningkat. Walaupun candle hammer terbalik seperti ini, ada potensi rebound untuk Asri besok mencoba kembali mengarah ke atas, menguji resisten terdekat EMA 200 di 190. Dan bagusnya lagi kalau Asri ini ya bisa tutup di atas 198. Kalau Asri ini kembali ke 200, potensi bagus menurut saya. Selama di bawah 198, apalagi di bawah 190, ya bisa aja Asri bergerak sideways dulu atau tektokan atau konsolidasi di range harga supportnya 168, resistennya 190. Ini area rectangle ya. Nah, bisa seperti ini pergerakannya. Kalau dilihat memang ini area base-nya nih. Berapa kali diuji gagal. Tapi saya lebih melihatnya sini ya, area konsolidasi untuk Asri selama nggak mampu breakout EMA 200-nya di 190. Jadi seperti itu untuk Asri. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.